Bersama-sama mari katakan amin. Amin, puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan, Shalom. Selamat sore Bapak Ibu Saudara. Terima kasih kepada Bapak Gembala yang mempercayakan saya untuk menyampaikan firman Tuhan dalam ibadah pada sore hari ini. Bapak Ibu Saudara, saya dengan istri berada di Jakarta ya, karena besok atau lusa anak kami yang ketiga akan ke Jerman untuk bekerja ya, dan dia merindukan kami orang tuanya ada di kota Jakarta untuk melihat, mendoakan, dan biar Tuhan tolong dia di dalam masa depannya. Saudara, istri saya 1, 4 anaknya, 2 cucunya. Ya, yang pertama tadi WL, worship leader, suaminya ganteng di depan, Pak Niko, ya, anak pertama kami. Dan yang kedua, anak kami yang kedua, Rehuel, bersama istrinya juga di Jakarta. Mereka beribadah di GBI FLC, saudara, ya, puji Tuhan. Yang ketiga tadi akan berangkat ke Jerman. Yang keempat di pojok sana, ya, masih kuliah, jika Tuhan berkenan tahun depan akan selesai. Ya, puji Tuhan. Anak terakhir tapi biayanya besar. Puji Tuhan. Tapi kami tidak pernah menyesal punya anak yang kuliah di kota Jakarta. Karena kalau hitung-hitungan saudara, SPP-nya bisa untuk 5 orang. Belum lagi yang lain-lainnya. Maka saya bilang kamu harus sungguh-sungguh kuliah di kota Jakarta. Ya, pergaulan yang luar biasa, hidup yang luar biasa, beda jauh dengan kota Kendari. Kendari adalah ibu kota dari Provinsi Sulawesi Tenggara dengan jumlah penduduk mencapai 370.000 jiwa. Yang pada bulan November ini akan memilih wali kota dan wakil wali kota. Yang maju juga adalah salah satunya anak Tuhan. Jika Tuhan berkenan, dia akan naik jika Tuhan berkenan. Puji Tuhan, rekan saya Pak Immanuel Etan, orang asli Kendari, Pak. Iya, puji Tuhan, boleh bertemu di kota Jakarta. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara, kami mengembalakan Gereja Betel Indonesia Jemaat Hosana Kendari di Jalan S. Parman 132/38, diapit oleh 2 rumah makan. Di sebelah kirinya rumah makan Padang, sebelah kanannya rumah makan Sop, saudara. Kalau sudah makan kedua makanan ini tekanan darah naik, di depannya ada Rumah Sakit Palang Merah Indonesia. Dan kalau juga sudah diobati oleh Rumah Sakit Palang Merah Indonesia, hendak sembuh juga, ada Gereja Betel Indonesia yang akan mendoakannya. Ya, kalau juga akhirnya innalillahi, apa boleh buat, kita bawa dia di kuburan. Puji Tuhan, itu saja perkenalan singkat dari kami. Nama saya Pendeta Yosua Boko STH, saya putra Toraja. Dari Jakarta naik pesawat 2 jam, dari Makassar ke Toraja kalau darat 8 jam, pesawat 1 jam. Ya, dari Jakarta ke Kendari 2,5 jam dan menuju ke rumah kami 1/2 jam. Ya, itulah perkenalan kami pada sore hari ini. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Di Jakarta kami bukan tinggal di hotel, tapi kami tinggal di PMI, Pondok Mertua Indah. Ya, jadi mertua saya laki orang Toraja, pensiunan tentara berpangkat kolonel dan sudah almarhum. Tetapi sebelum meninggal beliau menjadi gembala sidang menggantikan mertuanya. Jadi kami ini garis turunan imam, saudara. Ya, hamba Tuhan mulai dari opa, ya, mertua, kami anak, ya, melayani Tuhan dan juga menantu melayani Tuhan. Puji Tuhan. Anak ipar, anak mantu saya, orang tuanya juga yang kedua adalah gembala sidang di kota Lampung. Jadi sungguh kami bersyukur boleh ada di dalam rencana Tuhan. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara, itu sedikit perkenalan singkat dari kami. Kiranya Tuhan memberkati. Amin. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara, tidak berlama-lama pada sore hari ini saya diberikan tema oleh gereja di tempat ini, yaitu tidak malu menderita bagi Kristus.
tidak malu menderita bagi Kristus. Mari kita buka di dalam 2 Timotius pasal pertama ayat yang ke-12. 2 Timotius pertama ayat yang ke-12. Kita baca bersama-sama kedua atau per ayat ini dari 2 Timotius 1 ayat 12. 1, 2, 3. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini. Tetapi aku tidak malu karena aku tahu kepada siapa aku percaya. Dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Puji Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kitab 2 Timotius ini ditulis oleh Rasul Paulus, ditujukan kepada Timotius sebagai gembala jemaat di Efesus. Di dalam ayat 18 saudara bisa melihatnya. Saudara, Paulus memberikan nasihat kepada Timotius yang masih muda supaya tetap setia seperti apa yang dilakukan oleh Paulus di dalam pelayanannya. Maka sebagai orang tua rohani, Paulus selalu datang kepada Timotius supaya menjadi pelayan Tuhan, menjadi hamba Tuhan yang tetap setia. Apapun yang akan dihadapinya, apapun yang terjadi di dalam kehidupannya, dia selalu memotivasi, dia selalu mementor anak rohaninya ini menjadi sebuah kekuatan yang luar biasa di dalam pelayanan, dalam kehidupannya. Maka saudara, pada sore hari ini kita melihat 3 hal mengapa kita tidak malu menderita bagi Kristus. Yang pertama, saudara, tetap di dalam 2 Timotius 1 ayat 12 bagian A, di situ dikatakan, itulah sebabnya aku menderita semuanya ini. Ya. Jadi yang pertama, saudara, hidup akan selalu diisi dengan penderitaan silih berganti. Maka Paulus berkata, itulah sebabnya aku menderita semuanya ini. Saudara, saya percaya tidak ada satu orang pun dalam hidupnya rindu atau ingin mengalami penderitaan. Apapun kehidupan mereka, semua orang ingin hidupnya bahagia. Semua orang ingin hidupnya lepas dari kesulitan, lepas dari penderitaan. Tetapi di sini dikatakan, itulah sebabnya aku menderita semuanya ini. Saudara, menderita dalam bahasa Yunaninya ditulis dengan kata pasko. Pasko artinya mengalami pengalaman yang menyakitkan. Bukan pengalaman yang mengenakan. Pengalaman yang menyakitkan, saudara. Seorang ahli Alkitab bernama John Gill mengatakan penghinaan yang diterima oleh Paulus, sebuah cercaan, sebuah penganiayaan yang dialami oleh Paulus. Maka saudara, ini bukan penderitaan ringan. Ini bukan cuma sekadar sebuah persoalan ringan, tetapi begitu penderitaan yang berat, penganiayaan, celaan. Kenapa demikian, saudara? Karena orang Yahudi membenci Paulus. Karena Paulus dalam pelayanannya banyak membawa dampak bagi siapapun juga. Sehingga saudara, dia harus membayar harga di dalam pelayanannya, di dalam kehidupannya. Maka saudara, hidup ini tidak bisa lepas dari penderitaan. Apa yang kita alami itu sudah dialami oleh Tuhan Yesus. Kita hanya kopinya, saudara. Alkitab berkata setiap orang yang mau beribadah, dia akan menderita. Maka tidak heran banyak gereja Tuhan ditutup, banyak hamba Tuhan dibunuh, banyak orang percaya akhirnya terisolir, ditolak, tidak diterima oleh masyarakat, oleh karena mereka beribadah kepada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Paulus berkata, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Yesus Kristus. Ikutlah menderita.
Saudara, orang yang menderita adalah seorang prajurit. Seorang prajurit akan kuat menghadapi segala rintangan. Seorang prajurit yang kuat, dia tidak takut mengalami penderitaan. Saya dan istri kami anak tentara. Hanya papanya lebih tinggi pangkatnya dari bapak saya. Ya, kami selalu saudara pindah-pindah tempat. Bapak saya tugas Jakarta, pindah ke Makassar, pindah ke tempat lain. Sampai-sampai saudara mau bicara, karena mau bicara pangkatnya rendah. Sampai-sampai kakak saya nggak bisa bayar uang sekolah, akhirnya tinggal kelas karena memang nggak punya uang. Mama saya anti pinjam uang, ya. Maka saudara, saya bersyukur kepada Tuhan. Sebagai seorang hamba Tuhan sampai hari ini, saya nggak pernah meminta-minta sama siapapun. Saya nggak pernah mengulurkan tangan sama siapapun. Tanya istri saya, Bapak Ibu Saudara. Saya bersyukur kepada Tuhan, kami dipelihara oleh Tuhan. Kami senantiasa diberkati oleh Tuhan. Walaupun saudara ada pergumulan dalam hidup ini, maka saya percaya seorang prajurit akan kuat menghadapi yang namanya penderitaan. Dia harus ada di hutan belantara, tidak ada makanan, tidak ada apa-apa di sana. Bagaimana dia bisa menciptakan makanan? Bagaimana dia bisa bertahan hidup dalam perjuangannya sebagai seorang prajurit? Maka saudara, kalau kita seorang prajurit, berarti kita harus siap menderita bagi Kristus Tuhan. Katakan amin. Katakan amin. Bapak Ibu Saudara, kita melihat di dalam Alkitab bagaimana Yusuf silih berganti mengalami penderitaan. Ya, saudara dimasukkan ke dalam sumur yang kering oleh saudara-saudaranya. Ya, dan Alkitab berkata dia dijual sebagai budak oleh saudaranya. Dan Alkitab berkata dia difitnah oleh istri Potifar, yang adalah majikannya sendiri, karena menolak rayuan dari majikannya untuk tidur bersama dengan dia. Dan Alkitab juga berkata di penjara akibat fitnah dari istri Potifar. Dan Alkitab berkata dilupakan oleh juru minuman raja. Begitu silih berganti penderitaan yang dialami oleh Yusuf. Tapi ingat saudara, penderitaan kita tidak selamanya. Ada masanya Tuhan akan melakukan segala perkara. Supaya waktu kita dipromosi kita enggak sombong, amin. Supaya kita dimuliakan Tuhan, kita enggak meremehkan orang. Supaya pelayanan kita yang diberkati Tuhan, kita tetap berada dalam kerendahan hati. Ya, Bapak Ibu Saudara, ini bukan perkara yang mudah. Umur 17 tahun dia ada di Mesir. Dan 13 tahun lamanya silih berganti penderitaan demi penderitaan dialaminya. Posisi sudah baik diangkat saudara, tiba-tiba dikhianati oleh istri Potifar, masuk ke dalam penjara dan semuanya. Tetapi waktunya Tuhanlah yang membawa dia ada di puncak kejayaan. Di umur 30 tahun Tuhan angkat dia. Dan kalau saudara baca di Alkitab, di umur 120 tahun dia meninggal dunia. Itu berarti antara penderitaan hanya 13 tahun dilupakannya karena kemuliaan 80 tahun lebih lama daripada penderitaannya. Maka ada istilah berkata, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Ya, konglomerat yang ada di Indonesia, orang terkaya di Indonesia, saudara bukanlah orang yang menerima kekayaan atau warisan harta yang banyak dari orang tuanya. Mereka datang dari Tiongkok ke Indonesia, bekerja serabutan dan semuanya. Akhirnya saudara dia berhasil menjadi konglomerat dalam hidupnya. Itu karena mereka siap untuk menderita, itu karena mereka siap untuk bayar harga dalam hidup mereka. Saudara, mereka dapat 10, 9 disimpan, 1 habis. Ya, tapi kita orang pribumi, ya, saya belum ngomong, saudara sudah tahu. Ya, kita dapat 10, habis 11. Ya kan? Yang 1 hutang saudara. Makanya gak heran kita kalah. Tapi itulah kebaikan Tuhan melalui mereka yang membuat banyak gereja Tuhan diberkati oleh Tuhan.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat bersama bagaimana penderitaan silih berganti terjadi. Tetapi Tuhan punya waktu untuk mengangkat dan memuliakannya. Saudara, saya percaya bahwa Tuhan itu hidup dan berkuasa. Dan tangan kemurahan Tuhan akan turun bagi orang yang senantiasa kuat menghadapi badai kehidupan. Ya, kuat menghadapi masalah kehidupan. Maka saudara, seorang pelaut yang tangguh tidak diciptakan di daratan. Tapi seorang pelaut yang tangguh diciptakan melalui badai yang kuat. Melalui hantaman angin yang kencang. Sehingga perahu mereka terombang-ambingkan. Maka mereka akan bisa melewati dan melalui semuanya itu. Oleh karena mereka siap menghadapi badai itu sendiri. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, mari kita melihat bersama bahwa Tuhan itu mau melakukan segala sesuatu waktu kita siap untuk mengalami penderitaan dalam kehidupan kita. Itu yang pertama Saudara. Yang kedua, saya tidak akan lama-lama khotbah pada sore hari ini karena itu memang ciri khas saya di gereja. Ya, puji Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, kita melihat dari 2 Timotius tadi. Pertama ayat yang ke-12 bagian B. Dari 2 Timotius 1 ayat 12 bagian B, di situ dikatakan, tetapi aku tidak malu karena aku tahu kepada siapa aku percaya. Ya, saudara, kalau kita melihat bagaimana respon daripada Paulus waktu dia mengalami penderitaan, Alkitab berkata dia tidak malu. Ya, kenapa dia tidak malu? Karena dia tahu kepada siapa dia percaya. Dia bukan cuma tahu Yesus Tuhan, tapi dia hidup dalam persekutuan dengan Tuhan. Dia hidup percaya sungguh kepada Tuhan. Bahwa Tuhan yang telah merubah hidupnya adalah Allah yang setia. Yang akan senantiasa menolong dan tidak akan mempermalukan dia. Maka saudara, bersyukurlah kalau kita percaya kepada Tuhan. Kita enggak malu punya Tuhan karena kita tahu Tuhan kita hidup dan berkuasa. Orang sana mau bilang 3 Tuhannya atau apa segala macam, silahkan ngomong mereka, itu mulut mereka. Tapi kita percaya kita punya satu Tuhan yang hidup, yang kita sembah dalam nama Yesus Tuhan. Katakan amin. Bapak Ibu Saudara, yang kedua kita melihat jika kita menderita, ya, karena Kristus kita enggak perlu malu. Kenapa saudara? Karena kita mengenal Dia yang kita percaya. Ya, kita mengenal Dia yang kita percaya. Makanya saudara, banyak orang Kristen yang tadinya Kristen menjadi mualaf. Kenapa mereka mualaf? Karena dasar iman Kristen mereka dangkal. Ya, terlalu dangkal pemahaman mereka. Ya, tanya jawab mereka baik buat saya itu sesuatu yang waduh, anak kecil saudara bisa ketawa kalau dia tahu firman Tuhan. Ya, tetapi saya percaya waktu kita mengenal Tuhan kita, kita percaya Tuhan kita. Orang mau bilang apa saudara, kita enggak malu. Ya, orang merendahkan Tuhan kita, kita enggak malu. Orang meremehkan kita, kita enggak malu. Karena kita percaya bahwa kita punya Tuhan yang hidup, kita mengenal Dia. Maka saudara, kalau kita percaya kepada Tuhan, maka kita siap untuk menderita. Ya, Alkitab berkata saudara dari 1 Petrus 2 ayat yang ke-20. 1 Petrus 2 ayat yang ke-20 kata firman Tuhan, sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Ya, saudara, Alkitab berkata pada sore hari ini, kita harus malu kalau dipukul orang karena kita berbuat jahat. Kita harus malu karena kita menghina orang dan mereka melaporkan ke polisi. Tetapi saudara, waktu kita berbuat baik, maka saudara, ya,
jika kamu berbuat baik dan kamu harus menderita, itu adalah kasih karunia. Karena tidak semua orang mengalami hal yang demikian. Ya, tetapi waktu kita melakukan kebaikan, ya, saudara, kita harus menderita, itu adalah kasih karunia. Bagaimana di tengah-tengah kehidupan kita, oh orang bilang itu cari muka itu. Ya, padahal dorongan Tuhan dalam hidup kita. Kita melakukannya bukan karena carmuk apapun juga, tapi karena kasih Tuhan dalam hidup ini. Saudara, gereja yang kami gembalakan bukanlah gereja yang mapan secara ekonomi. Ya, kalau boleh saya bilang, perekonomian jemaat yang kami gembalakan itu menengah ke bawah. Ya. Tapi saudara, kami bersyukur kepada Tuhan. Di beberapa bulan yang lalu, tepatnya di bulan Idul Adha, karena kami tinggal di lingkungan mayoritas orang-orang yang tidak seiman, dan saudara, kami dituntun Tuhan untuk memberikan 1 ekor sapi, saudara. Ya, saya bersama istri ketemu dengan Pak RT, menyampaikan niat baik kami. Dan sebelumnya itu saya sampaikan kepada pengurus gereja untuk niat ini. Mereka setuju, mereka mendukung Bapak Ibu Saudara. Dan saudara, ini bukan satu kali, beberapa kali kami telah lakukan kepada mereka. Dan saudara, akhirnya Pak RT kami sangat bahagia, sangat senang dengan apa yang kami lakukan. Walaupun ada orang yang mencibir, ya, dari pengikut tertentu, saudara, yang menyatakan itu tidak, itu haram dan semuanya. Tapi kami maju saja, saudara. Kami memberi bagi mereka, kami memberikan persembahan sapi untuk mereka, dan mereka bangga. Dan saya sampaikan kepada Pak RT, Pak, kalau ada kegiatan RT di sekitar gereja ini atau apapun, tolong sampaikan ke kami. Ya, saya bilang kami bukan gereja banyak uang, Pak, tapi kalau kami bisa bantu, kami bantu. Jadi memang gereja harus berdampak bagi masyarakat. Gereja harus berdampak bagi orang sekitar. Pelayanan misi kami ke penjara-penjara, menyiapkan makanan, menyiapkan sampo, sabun, odol, dan semuanya untuk tahanan Kristen yang ada di dalam. Itu yang kami lakukan. Saudara, kami tahu bahwa waktu kami berbuat baik, ya, nama Tuhan dipermuliakan. Ya, waktu kita melayani Tuhan melalui kebaikan-kebaikan kita, maka Tuhan akan memberkatinya. Saya percaya Tuhan itu hidup dan berkuasa. Maka saudara, kalau kita menderita karena Kristus, kita tidak perlu malu. Kenapa? Karena kita mengenal Dia. Kalau saudara sungguh-sungguh berakar di dalam Tuhan, maka saudara akan tetap percaya kepada Tuhan. Kita nggak malu menjadi orang Kristen, tapi kita bangga menjadi orang percaya dalam hidup kita yang mengasihi Tuhan. Sebab itu pastikan hidup kita adalah hidup yang tidak malu menjadi orang percaya. Saudara, di dalam 2 Timotius 1 ayat 8, 2 Timotius 1 ayat 8 kata firman Tuhan pada sore hari ini, dikatakan demikian, jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita. Dan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena Dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Saudara, di sini ada 2 hal tentang kata malu, saudara. Yang pertama adalah janganlah malu bersaksi tentang Tuhan. Maaf bicara, di gereja banyak orang senang pelayanan, tapi kalau disuruh bersaksi, malu di luar sana. Disuruh bawa jiwa, tidak berani, saudara. Tapi kalau di dalam gereja, pelayanan begitu move on, pelayanan begitu luar biasa. Tapi kalau disuruh pergi untuk bersaksi, disuruh pergi untuk membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan, tidak ada yang berani. Mungkin ada, tapi segelintir orang. Setiap waktu saya motivasi kepada jemaat untuk kita jangan jago kandang di dalam gereja.
tapi kita harus pergi untuk memberitakan Injil. Kita harus pergi menjadi saksi. Karena mereka nggak melihat, saudara, apa yang kita ucapkan, tapi kehidupan kita. Apa yang mereka lihat dari kita itu menjadi kesaksian. Dan kalau mereka menemukan ada yang baik, maka saudara adalah pintu bagi kita untuk bisa menceritakan kebaikan Tuhan lewat kehidupan kita. Maka Bapak Ibu Saudara, di Sulawesi Tenggara, gereja kami termasuk bergerak dalam pelayanan suku-suku terabaikan. Ya, di Sulawesi Tenggara itu ada 20 suku terabaikan atau suku asli dari penduduk Sulawesi Tenggara. Dan mereka saudara banyak yang tidak mendengar nama Tuhan. Tetapi mereka saudara, maaf bicara ya, sorry. Ini yang harus kita jaga dalam hidup kita. Maaf bicara Pak. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, kami terlibat dalam pelayanan. Ya, bagaimana membawa berita tentang Kristus kepada orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Sebab itu saudara, kami bukan cuma mencari orang-orang Kristen, tapi kami juga berbicara kepada orang yang bukan Kristen. Makanya saudara, mau bicara di kota kami bukanlah mayoritas agama Kristen, tapi kadang-kadang saling menyikut antara pendeta dengan pendeta, mengambil jemaat dan semuanya. Tetapi kami harus melayani suku yang ada, orang-orang yang ada di sana, suku asli di sana, bagaimana mereka belum percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan semua orang. Ya, maka saudara, kalau engkau malu menjadi saksi Tuhan, Tuhan juga akan malu di hadapan Bapa di sorga. Saudara, kalau saya pergi, satu kali saya pergi permak celana saya. Saudara, saya bersaksi dengan tukang permak itu, dan saya menceritakan tentang Tuhan kepada mereka. Dan Bapak Ibu Saudara, cek. Dan saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya bersaksi tentang Yesus kepada mereka. Saking saya semangatnya cerita bersaksi, dia juga dengar saya. Saya bilang, Pak, tolong dipotong 92 senti. Saking dia senang dengar apa yang saya ucapkan, dia salah potong saudara. Dari 92 senti maunya saya, dia potong 82 senti. Ya, bayangkan 92 Pak, yang satunya 82 senti. Ya, waktu saya bilang, Pak, ini panjang dan pendek. Yang satu 92, Bapak potong 82. Jadi dia bingung, jadi bagaimana Pak? Saya mau marah, baru kabarkan Injil. Aduh, saya bilang, saya nggak mau bayar, saya baru beritakan Injil. Akhirnya saya bilang, Pak, enggak apa-apa, karena Bapak senang dengar apa yang saya sampaikan, enggak apa-apa celana ini jadi korban. Saya baru beli saudara. Ya, walaupun orang Kendari bilang cakar. Cap karung Pak Etan. Second begitu maksudnya. Ya, thrifting saudara. Ya, saya itu dengan istri suka cari yang murah-murah Pak. Bukan karena kami gak punya uang. Ya, puji Tuhan. Di Senen saya dibawa kemarin sama anak mantu saya. Saya dapat 2 jas. Pulang saya bawa, saya pakai nanti di Kendari. Haleluya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, jangan kita malu. Amin. Karena kalau kita malu bersaksi, Tuhan juga malu dengan Bapa di surga. Kiranya Tuhan memberkati dan menolong kita. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, yang ketiga, yang terakhir pada sore hari ini, kembali kita lihat di dalam 2 Timotius 1 ayat 12 bagian C. Ya, 2 Timotius 1 ayat 12 bagian C dikatakan,
bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga hari Tuhan. Jadi yang ketiga saudara, kita tidak malu karena pemeliharaannya sejak kita percaya sampai kedatangannya nanti. Maka saudara, waktu kita menjadi percaya, menjadi pribadi yang melihat Tuhan dalam hidup kita, kita nggak malu saudara. Kenapa? Karena Tuhan memelihara kita. Saudara, saya cari di dalam terjemahan Modern Language Bible berkata begini, bahwa Dia berkuasa menjaga harta bendaku. Ya, Dia berkuasa menjaga harta bendaku yang telah dipercayakannya hingga pada hari Tuhan. Maka saudara, kita yang percaya kepada Tuhan, Tuhan akan berkuasa untuk menjaga harta benda kita. Apapun yang kita punya, apapun yang kita miliki, keluarga kita, pelayanan kita, hidup kita, Tuhanlah yang akan menjaga. Sehingga kita selalu melihat bagaimana Tuhan bekerja. Kami bersyukur kepada Tuhan punya 4 anak tapi nggak bandel saudara. Ya, saya walaupun paling kecil di antara mereka. Kalau kumpul lah kami saudara, saya kayak punya bodyguard. Tapi kalau saya ngomong sama mereka, mereka dengar. Ya, kenapa mereka dengar? Karena ucapan saya dengan kehidupan saya sehari-hari itu sama. Ya, ada justru sebaliknya, di mimbar kayak macan. Ya, di mimbar begitu luar biasa, berkhotbah berapi-api mengajar, tapi di rumah tidak menjadi berkat bagi istri dan anak. Tanya istri saya, kami kalau bertengkar saudara tidak di depan anak-anak. Kami masuk di dalam kamar, kami cerita. Dan saya bilang, Mi, kalau kita bertengkar harus ada temanya. Memang dasar pendeta Pak. Ya, marah pun ada temanya. Temanya apa? Masalah kecil, ya. Temanya masalah uang. Dan kalau masalah uang kami cerita soal uang, soal uang, soal uang. Enggak cerita yang lain. Selesai itu dia ngomong, saya ngomong, selesai, beres. Kopi 3 kali mengalir Pak. Ya, kenapa? Karena kami menyelesaikannya hari itu juga. Puji Tuhan, Tuhan menolong. Dan itu yang menjadi doa kerinduan kami. Supaya kami selalu dijaga oleh Tuhan. Keluarga adalah harta benda utama di dalam kehidupan kita. Sehingga Tuhan akan menolong kita semuanya. Amin. Kiranya Tuhan memberkati. Saya enggak panjang pada sore hari ini. Mari saudara kita datang di hadapan Tuhan. Kita nyanyikan pujian penolong.